Saudara mahasiswa-mahasiswi, selamat datang pada pertemuan yang ketiga, mata kuliah, pengantar perjanjian lama, kitab Torah dan sejarah, program studi teologi, Fakultas Ilmu Teologi, Institut Agama Kristen Negeri, IAKN, Tarutung. Dengan saya, dosen pengampu mata kuliah, Roy Charlie Sipahutar, MTH. Topik pembelajaran pada pertemuan ini adalah sejarah Israel pada zaman Alkitab, yakni sejarah Israel sejak masa pembuangan sampai masa kemaharajaan Yunani. Pada materi sebelumnya kita sudah mendapat gambaran luas tentang Israel yang pada masa awal-awal kerajaan begitu dikdaya, teristimewa ketika Israel masih bersatu atau disebut Israel Raya berada di bawah kepemimpinan Raja Israel yang termasyhur yang bernama Daud. Israel diwartakan berada dalam fase yang sedemikian sejahtera dan memiliki kewibawaan serta kebanggaan nasional di antara bangsa-bangsa sekitar mereka. Daud yang pada awalnya hanya memerintah dua suku yang hidup di wilayah selatan, di kemudian hari Daud bisa juga memerintah suku-suku yang berada di wilayah utara yang berjumlah 10 suku. Daud menyatukan kedua belah suku-suku dari kedua wilayah tersebut dengan menjadikan kota Yerusalem yang tepat berada di bagian tengah sebagai ibu kota kerajaan sekaligus simbol kerajaannya. Kerajaan itu yang disebut sebagai Kerajaan Israel Raya, atau Israel Bersatu. Bukan hanya itu, Daud juga menahbiskan Yerusalem sebagai pusat spiritual bangsa Israel dengan secara sengaja meletakkan tabut perjanjian atau tabut Allah di tengah kota Yerusalem. Bagaimanapun, kejayaan Israel pada masa pemerintahan Raja Daud tetap memberikan kenangan indah bagi keturunan Israel di sepanjang zaman dan waktu. Daud sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan ibadah yang terpusat di Yerusalem sebagai tonggak awal monoteistis Israel. Setelah Daud mangkat, Daud digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Salomo adalah putra Daud dari istri tercintanya yang bernama Batsheba. Sayangnya, Salomo tidak mampu meneruskan kemasyhuran Israel Raya sebagaimana ketika Raja Daud memerintah sebelumnya. Salomo gagal memelihara cita-cita damai sejahtera yang dibangun oleh ayahnya. Mengapa Salomo gagal meneruskan kemakmuran Israel Raya? Karena pada dasarnya Salomo begitu ambisius. Salomo membangun banyak sekali gedung-gedung atau bangunan-bangunan raksasa, tentu saja salah satunya adalah pembangunan Bait Allah pertama. Istana dibangunnya demikian megah, tempat penyimpanan senjata maupun lumbung makanan yang luas, sampai kepada membangun kuil-kuil persembahan bagi setiap istri-istrinya dan gundik-gundiknya yang berjumlah ribuan tersebut. Operasional istana juga menjadi sangat tinggi. Segala kebutuhan untuk bangunan raksasa dan operasional istana membuat Salomo sampai melupakan kesejahteraan rakyatnya, karena salah satu cara untuk menutupi semua kebutuhan biaya tersebut adalah dengan memungut pajak yang tinggi dari rakyat. Rakyat Israel pun menderita. Sayangnya juga, keturunan pengganti tahta Salomo yang bernama Rehabeam ternyata tidak lebih baik dari Salomo. Bahkan cenderung lebih buruk, dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Rakyat di wilayah utara yang berjumlah 10 suku sebenarnya memiliki niat yang baik dengan meminta keadilan kepada Raja Rehabeam. Suku-suku utara itu meminta Rehabeam untuk meninjau ulang kebijakan pajak tinggi yang diberlakukan oleh Salomo. Terjadilah pertemuan di Sikhem antara rakyat wilayah utara dengan Rehabeam, tetapi pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan yang melegakan hati suku-suku wilayah utara karena Rehabeam tetap akan melanjutkan kebijakan pajak tinggi kepada rakyatnya. Bahkan Rehabeam mengatakan bahwa kebijakan politis dan ekonominya akan lebih keras dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Salomo, ayahnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pegawai istana Salomo yang bernama Yerobeam pulang dari Mesir. Yerobeam dulu melarikan diri ke Mesir karena ia dengan keras menentang kebijakan pajak tinggi yang diberlakukan oleh Salomo. Yerobeam kemudian memimpin rakyat wilayah utara yang telah dikecewakan Rehabeam untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang beribu kota di Yerusalem. Mereka kemudian menyebut diri sebagai Kerajaan Israel Utara dan meninggalkan dua suku yang berada di selatan. Maka, sejak tahun 922 sebelum Masehi, sejak itulah Israel Raya terbagi menjadi dua kerajaan, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan yang disebut juga Yehuda yang terdiri dari dua suku saja tetap beribu kota dan beribadah di Yerusalem. Sedangkan Israel Utara yang kemudian biasa disebut Israel memilih beribu kota di Samaria, dan memiliki pusat peribadatan di Betel.
Berbeda dengan kerajaan Yehuda yang tetap mempertahankan garis keturunan Daud sebagai pewaris tahta kerajaan, Raja Yerobeam dan para penggantinya di Israel Utara bukanlah berasal dari keturunan Daud. Sayangnya, para penerus Yerobeam di kerajaan utara tidak memiliki karakter pemimpin yang baik, sehingga pada tahun 722 sebelum Masehi maka kerajaan Israel Utara hancur dan menjadi wilayah koloni kemaharajaan Asyur. Sedangkan Yehuda, memang eksistensinya berumur lebih lama sedikit dibandingkan dengan kerajaan utara. Tetapi Yehuda juga akhirnya diserang oleh kerajaan Babilonia dan hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian rakyat Yehuda diangkut dan terbuang di tanah Babilonia atau sekarang disebut sebagai Irak. Mereka berada di pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Maka dengan ini, saudara mahasiswa-mahasiswi, sekarang pembelajaran kita akan membahas bagaimana sejarah Israel sejak mereka di pembuangan Babilonia sampai fase akhir zaman Perjanjian Lama. Perlu diketahui bahwa pembuangan Babilonia adalah fase keempat dalam sejarah Israel pada zaman Alkitab. Demi lebih jelasnya, mahasiswa dan mahasiswi dapat menyimak penjelasan berikut ini. Saudara-saudara, kita masih membahas tentang sejarah Israel. Ini saya sebut sebagai bagian kedua karena kita sudah membahas sebagian juga pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah share dalam video pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk ke paruh kedua dari sejarah panjang perjalanan Israel di dalam Perjanjian Lama. Kita masuk ke fase yang keempat, pembuangan Babilonia, Babel. Yeremia 52 menyebutkan setidaknya ada 3 kali pembuangan yang dilakukan. 3 angkatan orang-orang Yehuda dibawa ke Babilonia. Pertama tahun 597 sebelum Masehi, kedua 587 sebelum Masehi, dan yang ketiga 582 sebelum Masehi. Pembuangan yang pertama tahun 597 sebelum Masehi. Setelah Raja Yosia wafat, Raja Yosia raja yang terkenal juga di kerajaan Yehuda. Dia punya cita-cita yang mulia. Salah satu yang terkenal adalah reformasi Yosia yang ingin mengembalikan Israel kepada praktik monoteisme. Lalu dia ingin supaya rakyatnya juga sejahtera. Dia bercita-cita seperti apa yang dilakukan oleh Daud dulu. Dia mangkat tahun 609 sebelum Masehi. Masyarakat atau penduduk mengangkat Yoahas, putranya, menjadi raja. Tapi Firaun Neko menangkap Yoahas. Lalu masyarakat mengangkat anaknya Yosia yang lain, yaitu Eliakim. Terus Yoyakim menjadi raja. Sayangnya ini ya, Yoyakim itu melegalkan penyembahan berhala. Itulah sebabnya reformasi Yosia gagal. Yosia yang tadinya ingin mengembalikan Israel pada praktik monoteisme tetap tidak berhasil karena penerusnya tidak meneruskan apa yang menjadi cita-citanya. Tapi tetap ada juga hal-hal yang berharga yang diwariskan dari reformasi Yosia. Kita akan membahasnya dalam pertemuan selanjutnya. Awalnya Yoyakim ini tunduk kepada Babilonia. Babilonia adalah kekuatan baru di wilayah Timur Tengah pada saat itu. Tapi karena pengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tahun 601 sebelum Masehi, ia memberontak Babilonia, malah beralih kepada Mesir, musuhnya si Babilonia ini. Tetapi Babilonia yang semakin kuat itu tahun 598 sebelum Masehi, di bawah raja yang terkenal namanya Nebukadnezar, menyerang Yehuda dan Yoyakim tangkap. Karena dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Nah, sekali itu putranya si Yoakim, namanya Yoyakim, sangat muda, masih remaja, menggantikannya. Sayang sekali dia memerintahnya beberapa bulan, kemudian menyerah kepada Nebukadnezar dan ditawan ke Babilonia beserta pegawai-pegawainya. Yoyakim ini hidup 35 tahun di Babilonia sebagai tahanan Raja Nebukadnezar.
Raja yang mengganti Nebukadnezar membebaskannya, kemudian memberi kedudukan baik di antara kaum buangan. Nah, dia mengatakan dia menjadi pegawai di sana, di Babylon. Pembuangan kedua tahun 587 sebelum Masehi. Lihat, setelah menawan Yoyakim tadi itu, Babilonia menuju pamannya, namanya matanya, Zedekiah. Masyarakat terbelah dua, ada yang berpihak kepada Babilonia, tapi ada juga yang berpihak kepada Mesir. Zedekiah selalu terombang-ambing di antara keduanya. Ingat tadi ya, bahwa awalnya Israel atau Yehuda berpihak kepada Babilonia, tapi rajanya membelot kepada Mesir. Itu membuat rakyatnya juga menjadi terpecah menjadi dua. Zedekiah juga pengganti, tidak mampu mengambil keputusan. Awalnya dia juga taat kepada Babilonia, namun ketika Firaun Apes naik tahta, Zedekiah bergabung dengan Mesir memberontak Babilonia. Ini tadi sayang sekali dia kalah. Zedekiah ditangkap, Bait Allah dirusak, banyak penduduk Yehuda yang dikirim sebagai tawanan ke pembuangan. Jadi pada saat pasukan Babylon yang menyerang Yerusalem termasuk Bait Allah, di situ juga dirampas tabut Allah, tabut perjanjian itu. Sampai sekarang tidak tahu tidak bisa pernah ditemukan di mana. Pembuangan ketiga tahun 582 sebelum Masehi, ya Yerusalem hancur. Babilonia mengangkat seorang gubernur untuk memimpin penduduk yang tersisa di Yehuda, namanya Gedalia, berkedudukan di kota Mispa. Hanya saja ia dibunuh keturunan Daud, namanya Ismail, yang didukung bangsa Amon. Setelah Gedalia tewas, banyak penduduk yang tersisa lari ke Mesir karena takut pembalasan tentara Babilonia. Dan pembunuhan ketiga ini mungkin berkaitan dengan pembunuhan tadi itu, pembunuhan Gedalia. Ini pembunuhan oleh Gedalia, gubernur yang diangkat oleh Babilonia tadi. Ini menjadi catatan penting. Orang-orang berpikir bahwa ketika Israel ada di pembuangan, mereka tersiksa lahir batin. Ternyata tidak demikian. Di pembuangan Babilonia, Israel tidaklah tertindas. Bahkan mereka boleh membangun rumah untuk ditempati, menjalankan budaya dan ritus agama mereka. Banyak yang berdagang dan berhasil. Begitu juga di kemudian hari, mereka bisa menjadi suatu masyarakat Yahudi yang kuat ada di sana. Jadi makanya ada sedikit perbedaan kondisi real dengan cerita. Contohnya kalau kita membaca kitab Daniel ya, seolah-olah Israel sangat sangat tersiksa di Babel. Ternyata tidak demikian. Israel begitu nyaman di sana, bahkan banyak menjadi pegawai kerajaan di Babilonia. Mereka tidak ditindas. Kalau ada pun penindasan ya tidak bisa disebut penindasan karena mereka punya kewajiban, misalnya bekerja untuk Babilonia. Ya, itu hal yang wajar lah sebagai bangsa yang sedang terbuang di sebuah daerah. Tetapi kalau untuk pelarangan terhadap menjalankan budaya dan ritus agama, sama sekali tidak ditemukan bukti arkeologi untuk itu. Bahkan nanti kita akan bahas banyak sekali sumbangsi pembuangan terhadap pengumpulan teks-teks kuno atau penciptaan teks-teks suci di Israel yang nanti akan dipergunakan. Masih yang kelima adalah kemaharajan Persia. Kemaharajan Persia ini penting ya. Pada tahun 539 ada seorang raja namanya Quraisy di Persia. Dia menyerang Babilonia. Ini kekuatan baru di Timur Tengah dan menang. Raja Babel yang bernama Nabonidus dan putranya bernama Belshazzar tidak
tidak disukai rakyatnya karena seorang Arab tak mampu menghadang Quraisy. Bangsa taklukan Babilonia termasuk Yahudi ya otomatis menjadi milik Persia karena mereka menang mengalahkan Babilonia. Quraisy mengeluarkan dekret tahun 539 sebelum Masehi. Dekret yang sangat menyenangkan orang Israel. Israel kan selalu bermimpi bagaimana kami keluar atau pulang dari Babel ini, balik kota asal kami. Ternyata mereka dapat sesuatu yang baik dari penguasaan Persia ini karena raja mereka mengeluarkan dekret seluruh bangsa taklukan kembali ke kampung halamannya. Khusus untuk Yehuda bahkan ia memerintahkan pembangunan kembali Bait Allah yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja negara mereka. Perlengkapan baru Allah yang dirampas dahulu dipulangkan, tentu minus tabur perjanjian itu, dan meminta Yahudi yang makmur menyumbang untuk Bait Allah. Ini kabar sukacita bagi orang Yahudi yang ada di pembuangan. Walaupun kalau kita baca sejarah apa yang dilakukan oleh Quraisy ini juga tidak begitu mulia kali karena ada udang di balik batu dalam pembuangan mereka, pengembalian mereka dari pembuangan. Raja Darius I Quraisy ini membentuk 20 kesantrapan di wilayah masing-masing dipimpin oleh santrap. Israel termasuk kesantrapan seberang sungai, santrapnya Tatnai. Kesantrapan memiliki kewenangan administrasi, tapi tidak untuk angkatan perang. Jadi mereka hanya sebatas kesantrapan. Santrap ini mungkin seluas kecamatan ya mungkin, atau 3 kecamatan. Kembali mereka ke Yerusalem. Pemimpin rombongan pertama sekali adalah Sesbasar. Bisa dibaca di Esra 1 itu. Mungkin putranya Yoyakin, ingat ya. Tadi itu raja yang orang Israel itu. Sayangnya tidak banyak informasi tentangnya. Sering sekali terjadi kekeliruan dengan menyamakannya dengan tokoh lain. Misalnya dengan Yerusalem Babel, cucunya Yoyakin. Padahal si Sesbasar ini yang diduga adalah putra Yoyakin. Padahal Jerubabel itu cucunya, satu generasi di bawah. Yang juga pemimpin rombongan berikutnya yang lebih besar, tahun 525 sebelum Masehi. Sehingga kita tidak tahu manakah di antara kedua tokoh ini yang meletakkan dasar bangunan Bait Allah yang baru. Jadi Bait Allah yang dibangun oleh Salomo kan, yang saya sudah sebutkan tadi, dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Orang Israel pulang ke Babilonia. Israel terbuang ke Babilonia 70 tahun di sana, lalu ada dekret dari Raja Quraisy pulang lagi ke Yerusalem. Mereka mendapatkan anjaran untuk membangun lagi Bait Allah yang sudah hancur tadi. Tapi dengan adanya 2 tokoh ini kita bingung siapa sebenarnya yang meletakkan dasar bangunan Bait Allah yang baru. Apakah si Sesbasar atau di rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Jerubabel? Ini dia. Tadi yang saya katakan, ternyata kehidupan di Yehuda itu tidak mudah. Pulang mereka ke Yerusalem, mereka membayangkan indah sekali lah pulang ke tanah leluhur. Tapi ternyata pulang, Yerusalem sudah hancur. Rata dengan tanah, mereka harus benar-benar berupaya keras untuk membangun ulang. Sehingga banyak yang memilih menetap di Babilonia. Banyak nggak mau pulang. Adalah mereka saja pulang, kita sudah enak di pembuangan ini. Tahun 520, Hagai dan Sakaria datang ke Yerusalem untuk meneruskan pembangunan Bait Allah yang tertunda. 4 tahun kemudian Bait Allah rampung, walau nggak sebagus dengan Bait Allah Salomo yang pertama. Jadi ada jasa Hagai dan Zakaria untuk membangun Bait. Ini tadi ya, Yehuda itu hanya sebuah kecamatan ya, dalam kesantrapan seberang sungai Kabupaten Israel. Persoalan sering muncul antara orang-orang yang pulang dari buangan dengan mereka yang menetap di Yerusalem. Jadi ternyata tidak semua orang ketika pembuangan itu terbuang ke Babylon. Ada saja yang masih tinggal
di tanah leluhur itu. Karena ada beberapa buku yang mengatakan yang dibawa ke Babilonia itu yang terbuang itu adalah orang-orang terpilih, tidak semua orang-orang yang ada di Yahudi itu dibawa ke pembuangan Babel. Karena nanti di Babel mereka diproyeksikan harus ikut serta dalam pembangunan Babilonia. Jadi tetap ada yang tinggal di Yehuda. Muncul persoalan ketika orang-orang yang dibuang tadi itu pulang ke tanah leluhur itu. Ada konflik antara orang yang pulang dari pembuangan dengan orang yang tidak terbuang tadi itu, yang menetap di Yehuda itu. Utusan Yehuda bertemu Raja Persia di Susa, melaporkan kesusahan mereka di Yerusalem dan Yehuda. Artaxerxes I mengirim Nehemia untuk membangun Yerusalem dan mengangkatnya menjadi bupati di wilayah Yehudi yang telah dibentuk menjadi kabupaten baru. Jadi Nehemia itu yang diceritakan dalam kitab Nehemia itu adalah bupati yang diangkat oleh Raja Persia. Hanya 52 hari tembok Yerusalem berhasil dibangun dan 2 tahun dilakukan sebelum semua pembangunan. Sesudah itu ia memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi hebat ini si Nehemia. Nehemia kembali ke Susa, tapi setelah pulang ke Yerusalem, keadaan kota juga menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Nehemia 10 melaporkan Nehemia mengikat kesepakatan penting dengan umat Yerusalem. Bisa dibaca Nehemia 10, ada banyak sekali kesepakatan yang diikat oleh Nehemia kepada orang Israel. Pemimpin lain adalah Ezra. Ini terkenal sekali. Tiba di Yerusalem dengan kitab Taurat dari Babilonia. Ia lebih merupakan seorang pemimpin keagamaan daripada pemimpin politik yang diangkat Raja Persia. Jadi Ezra ini juga punya peran penting ya dalam pembentukan teks-teks perjanjian lama. Karena pada saat Ezra, banyak orang Israel itu tidak lagi tahu teks-teks suci mereka dalam bahasa Ibrani itu. Karena orang Israel lebih banyak tahu bahasa Arab. Jadi Ezra ini punya fungsi penerjemah dari teks-teks suci orang Israel. Pada waktu itu, yang tidak pernah ikut menghalangi pembuangan yang saya sudah sebutkan tadi, tidak diakui sebagai orang Yahudi yang benar. Mereka ini sebagai orang-orang Samaria. Membangun bait Allah itu di Gunung Gerizim, tidak di Yerusalem. Kenapa tidak disebut sebagai Yahudi yang benar? Karena mereka sudah kalah campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi Israel yang ada di pembuangan ternyata mereka memilih hidup untuk menikah sama mereka. Lalu ketika mereka pulang, mereka punya pemikiran bahwa ini orang-orang ini tidak murni lagi karena sudah campur dengan bangsa-bangsa lain. Kamilah yang murni yang dari pembuangan ini, karena kami tetap menjaga kekhususan kami dengan menikah hanya kepada sesama kami. Ini persoalan ini terbawa-bawa nanti. Ingat ya cerita Yesus dengan perempuan Samaria itu nanti di perjanjian baru itu. Bagaimana perempuan Samaria itu heran dengan Yesus yang mau mencakapi dirinya. Bukankah engkau orang Yahudi? Gitu kira-kira. Saya orang Samaria, harusnya nggak boleh ngomong-ngomong. Nah, akar dari persoalan itu ini. Orang-orang yang pulang itu merasa lebih murni, lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah ikut pembuangan. Tidak semua orang Yahudi ternyata senang dengan model pemisahan ini. Kalau kita baca kitab Yunus dan Rut adalah contoh kritik atas partikularisme ini. Dia kritik terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan. Kerajaan Persia berlangsung 200 tahun sampai Darius dikalahkan Alexander dari Yunani di Mesopotamia tahun 333 sebelum Masehi. Ini dia yang ketujuh, kemaharajan yang terakhir. Mereka disebut agak belakangan memang ini, bahkan disebut di tulisan sesudah pembuangan. Mungkin karena pada mulanya mereka ini bukan bangsa yang kuat, namun mereka sudah ada sejak zaman Israel di Mesir. Bangsa Filistin diduga adalah salah satu suku Yunani yang keluar dari tanah airnya karena terdesak suku Yunani lain yang lebih kuat. Tahun 338, Raja Filipus II dari Makedonia menaklukkan negara kota Yunani. Sayang,
2 tahun kemudian dia tewas. Nah, ini dia. Anaknya bernama Alexander Agung ini sangat terkenal menggantikan. Ia menaklukkan Persia tahun 333 sebelum Masehi. Yehuda dan Samaria yang termasuk provinsi Persia otomatis menjadi bagian Yunani. Dia luar biasa. Dia menguasai hampir separuh daratan Eropa. Bayangkan itu luar biasanya Alexander ini. Makanya disebut sebagai Alexander Agung. Bahkan tahun 326 sebelum Masehi, dia sudah menguasai India. Sangat muda dia pada saat. Ada cerita menarik. Ketika dia sudah sampai di India, di tepi sungai Gangga, dia menangis begitu. Biasanya kan orang menangis karena menderita, tidak punya uang ya. Menderita, kekayaannya tidak ada, dan seterusnya. Tapi ini Alexander Agung ini menangis karena dia merasa bahwa semua sudah dikuasai. Dia sudah rebut semuanya. Sehingga dia bingung. Mana daerah yang bisa kukuasai lagi? Karena semua sudah kuasai. Aneh sekali dia menangis karena banyak sekali hartanya dan tidak lagi ada harta yang bisa dia rebut. Hanya saja begini. Tahun 323 sebelum Masehi, dia mangkat di Babilonia karena demam. Di usia 32 tahun memang agak unik ini orang. Dia bisa menguasai perang, menang terus. Tapi ternyata hanya karena demam dia meninggal. Hati-hati juga ya kalau demam ya. Karena apa? Karena Alexander Agung yang hebat saja bisa meninggal karena demam. Meninggalnya Alexander Agung, Yunani mengalami perpecahan. 301 sebelum Masehi, ada 5 pemerintahan berdiri sendiri. Makedonia, Tracia, Asia Kecil bersama Fenisia, Mesir bersama Palestina, dan Babilonia. Masing-masing wilayah dipimpin jenderal. 281 sebelum Masehi, setelah peperangan para jenderal, tinggal hanya 3 wilayah. Makedonia, Mesir yang dipimpin oleh Ptolemeus, Antiochia yang dipimpin oleh bangsa Seleukus. Ketiga wilayah tersebut bertahan sampai abad kedua sebelum Masehi, sampai bangsa Romawi secara perlahan merebut pengaruh kemajuan Yunani. Raja Antiochus III tahun 199 sebelum Masehi harus menandatangani perjanjian dengan bangsa Romawi yang isinya sangat merugikan Yunani. Israel atau Yahudi selanjutnya sangat dipengaruhi kondisi perpolitikan ini semua, dan Yunani dan Romawi termasuk budaya dan falsafah hidup mereka. Makanya banyak sekali pengaruh Yunani dan Romawi dalam kehidupan filsafat dalam perjanjian baru nantinya. Bangunan-bangunan tentu Romawi juga sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bisa sangat membantu kita semua untuk melihat sangat sederhana, melihat sejarah perjalanan Israel dalam perjanjian lama. Untuk belajar lanjutan bolehlah dibaca buku ini, buku bagus ini, bukunya David Hinson, Sejarah Israel pada Zaman Alkitab. Ini terbitannya sedikit lama, sampulnya ada versi terbarunya. Ini penerbit BPK Gunung Mulia Jakarta. Bisa dibaca untuk lebih lengkap supaya kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Israel ini. Demikian video pembelajaran ini. Sampai bertemu dalam materi di video-video pembelajaran selanjutnya. Paras Tuhan